Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celi Alistri dengan NIM 12300240013. Halo, perkenalkan nama saya Farah Amirah, NIM 12300240025. Materi yang akan dibahas yang pertama pengertian biolistrik, yang kedua pengertian dan juga macam-macam gelombang, yang ketiga isyarat kelistrikan tubuh. 1. Pengertian biolistrik. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah aliran listrik alami yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup, terutama oleh sel saraf dan juga otot, sebagai hasil dari aktivitas listrik dalam tubuh. Biolistrik terbentuk karena adanya perbedaan muatan listrik, potensial listrik, di dalam dan di luar sel yang disebut potensial membran. Saat sel aktif, terjadi perubahan muatan listrik yang menyebabkan impuls listrik bergerak. Inilah dasar dari kerja sistem syaraf, otot, dan juga detak. Pengertian dan macam-macam gelombang. Gelombang adalah gangguan yang merambat melalui ruang atau medium, membawa energi tanpa memindahkan medium itu sendiri. Dalam biokimia, kita sering berurusan dengan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik yang digunakan untuk mempelajari struktur dan fungsi molekul biologis. Macam-macam gelombang. Yang pertama ada gelombang otak atau EEG. Gambarannya, gelombang alfa 8-13 Hz muncul saat seseorang itu rileks dengan mata tertutup. Kemudian ada gelombang beta dari 14-30 Hz terlihat saat aktif berpikir atau konsentrasi. Yang ketiga ada gelombang theta dari 4-7 Hz muncul saat mengantuk atau meditasi dalam. Kemudian ada gelombang delta dari 0,5-4 Hz dominan saat tidur nyenyak. Kemudian ada gelombang gamma itu 30 lebih Hz terkait dengan proses kognitif tingkat tinggi. Yang kedua ada gelombang jantung atau EKG, yaitu menunjukkan siklus detak jantung dengan gelombang P, QRST yang khas. Adapun gelombang P itu depolarisasi atrio, kompleks QRS yaitu depolarisasi ventrikel, gelombang T itu repolarisasi ventrikel. Yang ketiga ada gelombang otot atau EMG, menunjukkan aktivitas kelistrikan pada kontraksi otot, amplitudo meningkat saat otot itu berkontraksi, kemudian frekuensi bervariasi tergantung tipe otot dan intensitas kontraksi. Yang keempat ada gelombang biolistrik lainnya seperti EGG, gelombang lambat dari aktivitas kelistrikan lambung. Kemudian ada ENG, rekaman gerakan mata dalam bentuk perubahan potensial listrik. Kemudian ada ERG, respon retina terhadap stimulasi cahaya. Kemudian ada EOG, perubahan potensial kornea atau retina saat mata bergerak. Isyarat kelistrikan tubuh. Pertama, EMG, elektromiografi. Elektromiografi adalah teknik untuk mengevaluasi dan merekam aktivitas kelistrikan yang dihasilkan oleh otot rangka. Alat elektromiografi berfungsi untuk mendiagnosis penyakit neuromuskuler, mengevaluasi nyeri otot, kelemahan dan juga kelumpuhan, membedakan antara kelemahan otot dan gangguan saraf, mendeteksi gangguan transmisi neuromuskuler. Untuk penggunaan alatnya sendiri yaitu dengan cara elektroda permukaan ditempelkan pada kulit di atas otot yang akan diperiksa. Kemudian untuk pemeriksaan lebih mendalam, elektroda jarum tipis dimasukkan ke dalam otot dan pasien diminta untuk mengontraksikan dan merelaksasikan otot secara bergantian. Kemudian sinyal listrik direkam dan juga dianalisis. Untuk video lebih lanjutnya, agar teman-teman bisa memahami, bisa simak video ini ya.
EKG, elektrokardiografi. Elektrokardiografi adalah metode pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung selama periode waktu tertentu. Untuk fungsinya, mendeteksi aritmia jantung, mendiagnosis serangan jantung, menilai kinerja jantung, memonitor kondisi jantung pasien dengan keadaan penyakit jantung kronis, dan mengidentifikasi gangguan elektrolit. Untuk penggunaannya, yang pertama, elektroda ditempelkan pada dada, lengan, dan juga kaki pasien. Biasanya menggunakan 12 lead atau sadapan untuk merekam aktivitas jantung dari berbagai sudut. Kemudian, pasien diminta berbaring dan tetap diam selama perekaman. Dan alat merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam bentuk grafik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video ini ya. Pertama-tama, oleskan gel di ekstremitas atas dan juga bawah. Kemudian, pasangkan lid yang ekstremitas terlebih dahulu. Pertama, lid merah pada tangan kanan. Kemudian, usahakan tidak salah dalam penggunaan dan pastikan memahami labelnya. Kemudian, lid warna kuning di sebelah tangan kiri, lid hijau di kaki kiri, dan lid hitam di kaki kanan. Pastikan tidak salah dalam pemasangan ya. Setelah lid ekstremitas terpasang, maka selanjutnya adalah memasang lid prekordial. Pertama-tama, usahakan memasang V1 terlebih dahulu dengan berpatokan yaitu di interkosta keempat. Kemudian dilakukan berurutan V2, V3, V4, dan juga V5 serta V6. Usahakan teman-teman mengetahui di mana titik letak lid yang benar. Dalam memasang lid harus dipastikan menggunakan gel terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang baik. Setelah semuanya terlaksana, saatnya mencetak hasil EKG. EKG itu adalah teknik non-invasif untuk merekam aktivitas kelistrikan lambung. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, mengevaluasi gangguan motilitas lambung. Yang kedua, mendiagnosis gastroparesis. Yang ketiga, mengidentifikasi distremia lambung. Yang keempat, menilai efektivitas pengobatan untuk gangguan lambung. Adapun cara penggunaannya, yang pertama, elektroda permukaan ditempelkan pada kulit abdomen di atas area lambung. Kemudian yang kedua, pasien diminta puasa selama beberapa jam sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, rekaman dilakukan dalam kondisi puasa dan setelah makan. Yang keempat, sinyal listrik lambung direkam selama 1-2 jam. Elektrogastrografi atau EGG adalah teknik yang menarik untuk mengukur aktivitas listrik lambung. Bayangkan elektroda kecil yang ditempelkan pada perut Anda untuk menangkap kontraksi ritmis otot di bagian perut Anda. Proses ini membantu kita memahami seberapa baik fungsi lambung dan dapat mengungkap masalah seperti gastriparesis di mana lambung membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengosongkan. Jika semua sudah terlaksana, rekam dan lihat hasilnya. Selanjutnya ada ENG. Apa itu ENG? ENG adalah metode untuk mengevaluasi fungsi vestibular dengan merekam gerakan mata yang tidak disadari atau nystagmus. Adapun fungsinya, yang pertama mendiagnosis gangguan keseimbangan, yang kedua mengevaluasi penyebab vertigo, yang ketiga mengidentifikasi gangguan sistem vestibular, yang keempat membedakan antara gangguan vestibular sentral dan perifer. Adapun cara penggunaannya yaitu elektroda kecil ditempatkan di sekitar mata pasien. Yang kedua, pasien diminta mengikuti stimulus visual tertentu. Yang ketiga, kadang pasien diberikan stimulus kalori atau air hangat, bisa juga dingin ke saluran telinga. Kemudian ada rekaman gerakan mata dilakukan dalam berbagai posisi. Yang pertama, elektroda kecil ditempatkan di sekitar mata pasien. Yang kedua,
pasien diminta mengikuti stimulus visual tertentu sesuai dengan arahan. Yang ketiga, pasien diberikan stimulus kalori, air hangat atau air dingin di saluran telinganya, opsional. Dan yang keempat, rekaman gerakan mata dilakukan dalam berbagai posisi. Selanjutnya, rekam hasilnya. Baik, selanjutnya ada ERG. ERG adalah pemeriksaan yang merekam respon listrik sel-sel retina terhadap stimulasi cahaya. Fungsinya mendiagnosis penyakit retina herediter, mengevaluasi fungsi retina, mengidentifikasi gangguan sel batang dan kerucut retina, memonitor perkembangan penyakit retina. Cara penggunaannya, yang pertama, mata pasien ditetesi obat tetes mata anestesi. Yang kedua, elektroda kontak khusus ditempatkan pada kornea mata. Yang ketiga, elektroda referensi ditempatkan di dekat mata. Yang keempat, pasien diminta melihat stimulus cahaya dengan intensitas berbeda. Kemudian yang kelima, respon listrik retina direkam dan dianalisis. Pertama, bersihkan kulit di sekitar mata tempat elektroda strip sensor kulit yang akan dipasang. Lalu, persiapkan kulit menggunakan gel lubricant. Gel mengurangi impedansi kulit dengan elektroda kulit. Terakhir, bersihkan area tersebut hingga kering dengan tisu atau bantalan gauze. Untuk memulai pengujian, masukkan ID pasien dan tanggal lahir. Lalu, pindai kode batang pada kantong strip sensor. Setelah Anda membuka strip sensor, tekan dan tempelkan di tengah dengan pupil tepat di bawah. Setelah pupil berada di dalam lingkaran hijau, fotometer terintegrasi akan secara otomatis menemukan pupil. Setelah menemukannya, tombol mulai akan aktif yang menunjukkan bahwa pupil berada dalam jangkauan. Kemudian, lakukan dengan bergantian antara mata kanan dan juga mata kiri, lalu rekam hasilnya. Baik, kemudian ada EOG. Apa itu EOG? EOG adalah teknik untuk mengukur potensial listrik kornea sampai ke retina yang ada di sekitar mata. Kemudian fungsinya yaitu yang pertama mengevaluasi fungsi epitel pigmen retina, yang kedua mendiagnosis gangguan gerakan mata, yang ketiga membantu diagnosis penyakit Best disease, yang keempat mengidentifikasi gangguan pada jalur visual. Cara penggunaannya, yang pertama, elektroda ditempatkan di sekitar mata atau di atas, di bawah, dan di samping mata. Yang kedua, pasien diminta mengikuti target visual yang bergerak. Yang ketiga, rekaman dilakukan saat mata bergerak ke arah yang berbeda. Keempat, pengukuran dalam kondisi terang dan gelap untuk perbandingan. Pertama-tama, mata pasien harus melebar. Jumlah cahaya yang melewati pupil diterolen adalah hasil kali antar luminance dan area pupil. Dengan demikian, diameter pupil dapat mengubah pencahayaan yang dibutuhkan untuk efek yang sama dengan retina. Pasien harus dalam pencahayaan yang stabil, minimal 30 menit sebelum dimulai tes. Pasien dianjurkan untuk tetap diam kecuali menggerakkan bola matanya. Setelah semua prosedur dilaksanakan dan sudah optimal, lakukan perekaman dan lihat hasilnya. EEG, elektronsefalografi. Elektronsefalografi adalah metode untuk merekam aktivitas kelistrikan otak melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Untuk fungsi dari alat ini adalah mendiagnosis epilepsi dan menentukan jenis kejang, lalu mengevaluasi gangguan tidur, mengidentifikasi lokasi tumor otak atau gangguan sirkulasi darah di otak, memantau aktivitas otak selama operasi di otak, dan mengevaluasi tingkat koma dan juga kematian otak. Untuk penggunaan alat elektronsefalografi yang pertama yaitu 6-25 elektroda ditempatkan pada kulit kepala menggunakan gel konduktif. Yang kedua, elektroda ditempatkan sesuai sistem internasional 10-20. 3. Pasien diminta untuk rileks dengan mata tertutup. 4. Kadang diberikan stimulus untuk melihat respon otak, cahaya berkedip, suara hiperventilasi. Yang kelima,
Aktivitas kelistrikan otak direkam selama 20-40 menit. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat video setelah ini.